Hari ini kita akan belajar tentang kepenuhan Roh Kudus versus dipimpin oleh Roh Kudus. Karena ada banyak orang yang berpikir bahwa memiliki Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus itu sama. Demikian juga banyak orang yang berpikir kepenuhan Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus itu sama. Kita harus tahu bahwa semuanya itu berbeda. Memiliki Roh Kudus tidak sama dengan kepenuhan Roh Kudus. Demikian juga kepenuhan Roh Kudus tidak sama dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau sama, maka murid-murid Tuhan Yesus tidak perlu mengalami 4 tahapan atau 4 macam pengalaman bagaimana mereka menerima Roh Kudus. Mari kita buktikan bersama-sama. 4 tahapan murid terima Roh Kudus. Yang pertama, waktu pertama kali mereka percaya kepada Tuhan, mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Roh Kudus itu sudah ada. Roh Kudus tinggal dalam diri mereka. Jadi murid-murid Yesus sudah punya Roh Kudus kan? Punya. Makanya ada banyak orang kan sudah punya Roh Kudus. Dan Roh Kudus ngapain kepenuhan Roh Kudus lagi? Yang sudah ada Roh Kudus. Emangnya Roh Kudus keluar masuk? Loh enggak saudara. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Tapi kepenuhan Roh Kudus Tuhan memberikan power. Tahap yang kedua, di dalam Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Loh, sudah ada Roh Kudusnya kok masih dihembusi lagi? Ya terserah Yesus toh. Dia dihembusi Roh Kudus. Dan dikatakan, terimalah Roh Kudus. Kemudian di tahap yang ketiga, mereka harus dibaptis dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata begini. Akan tetapi kalian masing-masing akan menerima kuasa ketika Roh Kudus diutus dan tinggal di dalam kamu. Dengan kuasanya itu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung dunia. Ini terjemahan TSI ya. Firman-Nya juga berkata begini. Yohanes membaptis dengan air, tetapi Yesus akan membaptis mereka dengan Roh Kudus. Mereka akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Makanya orang berkata bingung kan? Loh, dia sudah ada Roh Kudusnya kok. Loh, murid Yesus saja sudah punya Roh Kudus. Masih dihembusi Roh Kudus. Dan masih harus dibaptis oleh Roh Kudus. Bahkan baptisan Roh Kudus ini adalah perintah. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 berkata, pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi aku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Garis bawahi kata ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka. Jadi, dibaptis Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus adalah perintah. Sampai-sampai Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem sebelum mereka mendapatkan janji Bapa, yaitu mereka harus mengalami baptisan Roh Kudus. Bahkan baptisan Roh Kudus ini dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Markus 1 ayat 8 berkata, aku membaptis kamu dengan air. Aku di sini adalah Yohanes Pembaptis. Lalu dia berkata, tetapi ia, yaitu Yesus, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Karena begitu pentingnya kita menerima baptisan Roh Kudus, sehingga Tuhan memerintahkan murid-murid untuk menanti janji Bapa itu. Dan karena begitu pentingnya, Yesus sendirilah yang membaptis mereka dengan Roh Kudus. Sekali lagi, kalau kepenuhan Roh Kudus dan pengalaman bagaimana murid-murid Yesus menerima Roh Kudus pada waktu pertama mereka percaya kepada Yesus adalah sama, maka Tuhan tidak harus melakukannya lagi kepada mereka. Tetapi kenapa Tuhan melakukan 4 tahapan mereka menerima Roh Kudus? Karena masing-masing berbeda. Kemudian yang keempat, murid-murid Tuhan Yesus kepenuhan Roh Kudus lagi, yaitu kepenuhan yang terjadi
pada saat dibutuhkan, dimanapun mereka sedang membutuhkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Mungkin saudara akan bertanya, siapa orang-orang yang kepenuhan Roh Kudus ini? Kalau saudara baca di atasnya, di situ dikatakan bahwa Petrus dan Yohanes berkumpul dengan mereka. Mereka di situ adalah dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Lalu dikatakan waktu mereka kemudian berdoa, goyanglah tempat mereka. Petrus kan Di Kisah Para Rasul 2 ayat 3-4. sudah kepenuhan Roh Kudus. Tapi di ayat di sini mereka kepenuhan lagi. Karena mereka butuh kuasa, power untuk mereka bisa memberitakan Injil dengan berani. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka itu sudah menerima Roh Kudus di dalam hidupnya. Tetapi Tuhan memerintahkan mereka bahwa mereka harus menanti di Yerusalem supaya mereka kemudian nanti akan mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Kita ini antara dipimpin Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus adalah dua hal yang berbeda. Kita semuanya pada waktu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari itu juga kita ini memiliki Roh Allah di dalam diri kita, ya kan? Makanya firman Tuhan berkata bahwa kita ini adalah bait Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus belum tentu memiliki hidup kita. Kenapa? Roh Kudus hanya memiliki hidup orang-orang yang menyerahkan dirinya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang penuh Roh Kudus belum tentu setelah penuh Roh Kudus hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus belum tentu juga mengalami kepenuhan Roh Kudus. Makanya kita perlu mengalami dua-duanya. Kita harus mengalami kepenuhan Roh Kudus dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau orang dipimpin oleh Roh Kudus saja tanpa dia dipenuhi Roh Kudus, maka dia akan mengalami hidup berbuah-buah roh, tetapi hidupnya tidak ada kuasa. Contohnya seperti apa? Ada banyak orang-orang Kristen, mereka setia, mereka berbuah roh, mereka orang-orang yang baik, mereka adalah orang-orang yang melakukan firman, tetapi mereka tidak kepenuhan Roh Kudus karena mereka tidak mempercayai tentang kepenuhan Roh Kudus. Sehingga walaupun mereka berbuah roh, tapi mereka tidak punya kuasa. Mereka tidak bisa mengusir setan, mereka tidak bisa mendoakan orang sakit, mereka tidak memanifestasikan pelayanan-pelayanan mujizat dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus tetapi tidak dipimpin oleh Roh Kudus? Maka akan terjadi seperti di dalam Matius 7 ayat 22 berkata, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekarang kita pelajari dulu tentang kepenuhan Roh Kudus. Apa sih itu kepenuhan Roh Kudus? Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 berkata gini, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan di sini dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di dalam terjemahan TSI-nya dikatakan, akan tetapi kalian masing-masing akan menerima kuasa ketika Roh Kudus diutus dan tinggal di dalammu. Dengan kuasanya itu, kamu akan menjadi saksiku di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke semua daerah terpencil di dunia.
Nah, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini. But when the Holy Spirit comes upon you, you will be filled with power. Dikatakan kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan dipenuhi power. Power ini dalam bahasa Inggris artinya daya, kekuatan, kekuasaan, tenaga, kemampuan, kuasa, keperkasaan, kesanggupan, wewenang, kekayaan. Nah, berarti yang namanya kita kepenuhan Roh Kudus itu artinya bukan kita dipimpin Roh Kudus, tapi kepenuhan Roh Kudus itu kita diberikan power, kita diberi kuasa, kita diberi daya, kita diberi kekuatan, kita diberi kekuasaan. Makanya orang yang kepenuhan Roh Kudus, dia punya power, dia punya kuasa, dia punya kesanggupan untuk melakukan hal-hal yang ajaib. Dikatakan kekayaan, maksudnya apa? Kita mengalami kekayaan, ini nggak bicara uang ya, tetapi mengalami kekayaan yang membuat kita punya kuasa untuk memberikan sesuatu kepada banyak orang. Makanya kita diberi kuasa supaya kita bisa membangun orang lain, bisa memberkati hidup orang lain. Kuasa di dalam bahasa Yunaninya adalah dunamis, mirip dengan terjemahan bahasa Inggris yaitu power. Dunamis artinya kuasa, kekuatan, kekuasaan, mujizat-mujizat, kuasanya, kemampuan, keberanian, berkuasa, kekuatannya, maha kuasa, kuasaku atau kuasa Tuhan, kekuatan yang berlimpah-limpah, mujizat-mujizatnya, perbuatan ajaib, kuat kuasa, dan kelimpahan. Jadi, pada waktu kita menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun atas kita, maka kita punya kuasa untuk melakukan mujizat. Kita punya kekuatannya atau kekuatan Tuhan. Kita memiliki kekuasaan Tuhan yang diberikan kepada kita, yaitu kekuatan yang berlimpah-limpah. Itu sebabnya kita dibaptis Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus, artinya kita diberi kuasa yang berlimpah-limpah, kita diberi kekuatan yang berlimpah-limpah untuk melakukan mujizat-mujizatnya, untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Ngerti sampai sini ya? Jadi kepenuhan Roh Kudus, kita diberikan power, kita diberi kuasa. Firman Tuhan ini tidak berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu sebabnya kita ini akan mengalami berjalan dengan kuasa pada waktu kita menerima kepenuhan Roh Kudus. Contoh-contohnya kuasa yang diterima pada waktu kita kepenuhan Roh Kudus. Yang pertama adalah di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 1 berkata begini. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kuasa itu membuat orang yang kepenuhan Roh Kudus punya keberanian memberitakan firman Tuhan. Dia diberi kuasa, dia diberikan otoritas, dia diberikan kemampuan untuk berbicara hal-hal yang tadinya dia tidak tahu apa yang harus dia katakan. Itulah kepenuhan Roh Kudus. Memang pada waktu pertama kita kepenuhan Roh Kudus, tanda awal berbahasa roh. Tapi saya pernah katakan kepenuhan Roh Kudus itu tidak permanen. Jadi kalau orang itu berbahasa roh, belum tentu dia masih dalam keadaan penuh Roh Kudus. Kalau dia tidak menjaga api Roh Kudus di dalam hidupnya. Makanya setelah kepenuhan Roh Kudus, kalau pasif, lama-lama dia tidak akan mengalami kepenuhan. Karena kepenuhan itu diberi kuasa untuk kita melakukan sesuatu, menjadi berkat. Makanya kalau saya menyampaikan tentang menjaga api, salah satunya adalah pelayanan. Supaya api urapan Roh Kudus itu tetap bekerja.
tetap memenuhi kita. Lalu ayat selanjutnya, supaya nanti tahu bedanya dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu di Kisah Para Rasul 7 ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ini berbicara pada waktu Stefanus dirajam dengan batu. Di situ dikatakan Stefanus penuh dengan Roh Kudus, maka dia menatap ke langit. Dia menatap ke langit dan dia melihat kemuliaan Allah. Dan dia juga melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Hal inilah yang membuat Stefanus bisa bertahan pada waktu dirajam dengan batu. Karena kepenuhan Roh Kudus membuat dia punya kekuatan, punya kuasa untuk bertahan pada waktu mengalami aniaya. Nah, makanya saya pernah mengatakan kepenuhan Roh Kudus ada dua. Pertama, pada waktu kita pertama mengalami kepenuhan Roh Kudus, lalu kita berbahasa roh. Tetapi ada kepenuhan Roh Kudus yang bekerja pada waktu dibutuhkan. Terjadi pada saat itu juga. Seperti Stefanus. Stefanus sudah penuh Roh Kudus. Dia termasuk murid-murid Tuhan yang berkumpul, 120 orang yang berkumpul menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus di atas loteng. Tapi pada waktu dia dirajam batu, dikatakan dia penuh dengan Roh Kudus. Makanya ada yang berkata begini, ini Stefanus pada waktu kepenuhan Roh Kudus dia nggak berbahasa roh. Saya pada waktu pertama kepenuhan Roh Kudus, saya berbahasa roh. Setiap hari saya bisa pakai atau tidak. Tetapi pada waktu pelayanan, sewaktu-waktu, pada waktu melayani, ada gugup, berdoa, tiba-tiba ada kuasa yang menguasai saya, tiba-tiba ketakutan itu hilang. Kepenuhan Roh Kudus pada saat itu. Makanya si Stefanus waktu mengalami aniaya, dia saat itu ada kuasa yang turun atas dia, sehingga dia punya kekuatan untuk menanggung penderitaan. Bahkan dia lihat Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Makanya dia punya kekuatan, punya kuasa untuk tidak menyangkal Yesus. Itu sebabnya kita di dalam hidup kita nggak cuma butuh untuk dipimpin Roh Kudus, tapi kita butuh penuh Roh Kudus. Selanjutnya, supaya tahu kuasa Allah yang terjadi. Di dalam 1 Samuel 10 ayat 6 berkata begini, maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia yang lain. Ini berbicara tentang Saul. Pada waktu Tuhan berkatakan Roh Allah akan berkuasa atasmu atau kepenuhan Roh Kudus, kamu akan mengalami kepenuhan Roh Kudus waktu Roh Tuhan berkuasa atasmu. Maka kamu akan berubah menjadi manusia yang lain. Menjadi manusia yang lain di sini adalah dia menjadi manusia yang penuh dengan kuasa. Kemudian di dalam ayat yang lain. Hari ini banyak ayat ya, karena ini pengajaran. Kisah Para Rasul 13 ayat 8-12 berkata begini. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat, dengan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu. Percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Di sini dikatakan bahwa Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap Elimas. Pada waktu dia menghadapi Elimas, Paulus kepenuhan Roh Kudus lagi, sehingga dia bisa membedakan roh apa yang ada pada Elimas. Dan perkataannya penuh dengan kuasa dan otoritas. Apa yang dia katakan terjadi. Dia berkata, sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi
buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Nah, karena pada waktu itu kepenuhan, makanya tadi dikatakan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Itu artinya menerima kuasa, menerima kesanggupan untuk melakukan perkara yang besar. Kita mengalami sebuah kekuatan, kita mendapatkan keperkasaan, kita mendapatkan sebuah power, tenaga yang dari Tuhan, sesuatu yang supranatural, sesuatu yang ilahi. Makanya banyak orang Kristen yang keliru. Mereka cuma pengennya kepenuhan Roh Kudus supaya bisa bahasa roh. Hanya bisa bahasa roh itu hanya bagian yang kecil. Itu kayak misalnya kalau kita mendapatkan hadiah, bahasa roh itu kulitnya. Itu penting, tapi itu belum seluruhnya. Saudara harus mengalami seluruhnya, kepenuhannya. Makanya setelah kepenuhan Roh Kudus, harus mengaktifkan dengan melakukan sesuatu. Fokus hidupnya bukan lagi untuk dirinya, tetapi memberkati orang lain. Karena kuasa diberikan untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang. Makanya kalau orang cuma bisa bahasa roh, kemudian diam-diam saja, pada akhirnya dia nggak kerasa kalau kuasa itu sudah tidak ada. Ayat berikutnya, dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Saat itu Maria mengandung Yesus. Dia belum ngomong sama Elisabet. Waktu itu belum ada HP. Dia datang ke rumah Elisabet, belum bicara. Tapi Elisabet langsung tahu bahwa Maria sedang mengandung. Kedua, dia tahu siapa yang dikandung oleh Maria. Taunya dari mana? Pada waktu ketemu Maria, saat itu juga kepenuhan Roh Kudus. Ngerti ya? Ada kepenuhan Roh Kudus yang datang pada saat-saat yang kita tidak tahu. Sangat dibutuhkan atau saat kita memintanya. Kepenuhan Roh Kudus yang baptis Roh Kudus itu berlangsung lama, tapi nggak permanen. Tapi yang ini sewaktu-waktu tiba-tiba Tuhan menguasai dia kepenuhan, dan pada waktu dipenuhi oleh Roh Kudus, Elisabet langsung tahu bahwa Maria sedang mengandung. Kedua, dia tahu siapa yang dikandung oleh Maria. Dia langsung tahu bahwa yang dikandung Maria adalah Tuhan. Dia langsung tahu. Kenapa? Kepenuhan Roh Kudus membuat seseorang diberi kuasa. Dia tahu apa yang terjadi. Tuhan bisa memberikan dia pewahyuan sehingga dia mengerti. Karena kepenuhan Roh Kudus diberikan kuasa, kemampuan, hal-hal yang kita sebenarnya secara manusia tidak mampu. Karena kita manusia daging, tapi kemudian diberi power, kuasa supranatural. Di Lukas 1 ayat 67 berkata, dan Zakaria ini suaminya Elisabet, ayah Yohanes Pembaptis. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Penuh Roh Kudus, baru kemudian bernubuat. Makanya saya pernah berkata, seringkali pada waktu sebuah pelayanan, KKR, misalnya tadinya kalau KKR biasanya penyembahan dulu, terus kemudian khotbah, lalu altar call. Tapi pendetanya bisa tahu, sewaktu-waktu, tiba-tiba di tengah-tengah praise and worship, belum firman, dia akan tahu, tiba-tiba dia ngerasakan kuasa turun. Itu namanya kepenuhan. Roh Kudus, kuasa Tuhan turun memenuhi dia. Dia langsung tahu bahwa ini waktunya mujizat dilepaskan. Maka kadang-kadang langsung mereka akan katakan, ayo semuanya maju-maju, semuanya yang sakit silakan maju ke depan. Karena Roh Kudus sedang menguasai dia. Kepenuhan Roh Kudus. Makanya pada waktu kemudian pulang, setelah semuanya selesai, ada orang yang malu ya, wah nanti aja kalau udah selesai. Begitu selesai baru minta doakan. Biasanya nggak sembuh. Karena yang menyembuhkan bukan pendeta itu, tapi Roh Allah. Makanya pada waktu pendetanya merasakan kuasa turun, kepenuhan
kepenuhan Roh Kudus. Tadinya pendeta ini pasti sudah kepenuhan kan? Dari awal sudah mengalami baptisan Roh Kudus, sudah berbahasa roh. Tapi dalam pelayanan, di waktu-waktu tertentu, makanya mereka selalu berdoa supaya dipenuhi oleh Roh Kudus lagi. Nanti kita akan pelajari tahapan-tahapannya. Jadi pada waktu itulah kuasa turun. Saat itulah Roh Allah sedang bekerja lewat hamba Tuhan itu. Makanya kalau saudara sedang berbicara dengan seseorang, atau tiba-tiba ada kuasa menguasai, terus Tuhan itu menaruh nubuatan, atau Tuhan menaruh sebuah perkataan iman, taatin saja. Nah, dipimpin Roh Kudus itu buahnya adalah taat. Saudara kepenuhan Roh Kudus untuk melakukan sesuatu, misalnya hamba Tuhan ini, tiba-tiba dia ngerasain kuasa turun. Dia tahu ini waktunya manggil jemaat supaya mengalami kesembuhan, altar call. Tetapi dia bisa nggak taat, sungkan karena aturannya setelah firman saya baru altar call. Jadi saya nggak mau membantah, saya mau taat dengan aturan yang ditetapkan liturgi. Nah, dia diberi power, tapi dia tidak dipimpin Roh Kudus. Karena dia menolak pada waktu saat itu juga dia harus memanggil jemaat altar call. Saudara kepenuhan Roh Kudus, tiba-tiba Tuhan bangkitkan saudara untuk berbahasa roh, atau Tuhan suruh saudara berdoa, tapi saudara tidak berdoa. Saudara kepenuhan Roh Kudus, tapi saudara tidak memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya ada orang berkata, orang itu berbahasa rohnya kenceng, tapi dia kok berbuat dosa karena kepenuhan Roh Kudus dan dipimpin Roh Kudus. Dua hal yang berbeda. Makanya harus berjalan bersama-sama. Maka hidupmu akan maksimal. Berikutnya, di dalam Lukas 1 ayat 15-17, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ini tentang Yohanes ya. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuatlah, kalau ini kepenuhan Roh Kudus mulai dari rahim berarti terus ya. Dia terus mengalami kepenuhan. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Kuasa kepenuhan Roh Kudus membuat Yohanes diberi kuasa membawa orang berbalik dan bertobat. Berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dari yang mereka menyembah Allah yang lain, mereka memberontak kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, dalam roh dan kuasa Elia. Kuasanya itu untuk apa? Power yang dia dapatkan untuk apa? Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak. Makanya orang yang penuh Roh Kudus, terus dia cuma gini, saya berbahasa roh, tapi tidak pernah hidupnya memberi diri untuk jadi berkat bagi orang lain. Tidak mau memperbaiki hidupnya untuk tidak menjadi sandungan bagi orang lain. Tidak pernah mendoakan orang lain dan sebagainya. Maka power itu tidak akan lama tinggal di dalam dia. Karena kuasa diberikan supaya kita bisa bermanfaat bagi kerajaan Allah, yang artinya juga menjadi berkat bagi orang lain. Kuasa diberikan untuk keuntungan kita dan untuk kerajaan Allah. Kalau bicara kerajaan Allah selalu berdampak untuk membangun orang lain. Makanya banyak orang, saya sudah kepenuhan Roh Kudus, sudah sejak tahun 90 yang lalu, saya masih bahasa roh, tapi nggak ada powernya. Bahasa roh bisa ditiru. Loh, setan aja bisa niru bahasa roh. Kisah Para Rasul 13 ayat 52 berkata, dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Di dalam terjemahan Bahasa Indonesia AFB dikatakan, bagaimanapun para murid Yesus amat bergembira dan dipenuhi Roh Kudus. Kegembiraan mereka meluap oleh karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Di dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan, dan para murid terus-menerus dipenuhi di seluruh hati dan jiwa mereka dengan sukacita dan dengan Roh Kudus.
kepenuhan Roh Kudus membuat kita diberi kuasa, kemampuan untuk bergembira, untuk sukacita dalam keadaan apapun. Makanya kenapa murid-murid bisa bertahan? Yang tadinya mereka penakut, mereka melarikan diri waktu Yesus disalib, tapi mereka bisa bertahan dan bersukacita karena penuh Roh Kudus, menerima power yang dari Tuhan. Ada kemampuan supranatural yang kita terima. Baik itu untuk melayani, baik itu kita punya kekuatan untuk bertahan, kita punya kekuatan untuk bersukacita, dan sebagainya. Makanya ada seorang ibu kesaksian sama saya, ditinggal suaminya selingkuh 20 tahun. Dia kepahitan, dia penuh dengan kebencian, kecewa, dan sebagainya. Tapi waktu dia mendengar khotbah saya itu ya tentang hati ya, tentang jiwa itu ya, pemulihan jiwa, dia memutuskan untuk mengampuni dan memutuskan fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada suami, bukan fokus kepada masalah, dia fokus kepada Tuhan dan fokus berbuah. Dia bersaksi, waktu dia memutuskan itu, tiba-tiba kayak ada kuasa yang membuat dia mampu bersukacita. Sampai waktu suaminya ngomongnya itu gak enak. Tadinya kalau dulu mungkin tambah sakit hati. Udah diselingkuhin, ngomongnya gak enak lagi. Itu dia bisa sukacita. Dia bilang, saya tidak tahu kekuatan dari mana. Saya bisa sukacita pada waktu suami saya ngomongnya gak enak. Saya bisa sukacita, damai sejahtera, bahkan saya bisa ada sukacita di dalam hati saya, ada perasaan begini, ini waktunya saya menghasilkan buah. Semakin suami saya menyakiti, semakin banyak buah yang aku hasilkan. Ada kuasa, kemampuan, kekuatan supranatural yang dia terima, yang secara manusia tidak bisa. Itulah penuh Roh Kudus. Di dalam Lukas 4 ayat 1-2, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Roh Kudus yang membawa Yesus untuk dicobai iblis. Tetapi saat yang sama, Roh Allah memenuhi Yesus. Yesus kepenuhan Roh Kudus. Waktu Yesus jadi manusia pun, dia perlu kepenuhan Roh Kudus. Makanya pada waktu Yesus mau menghadapi salib, dia berdoa sungguh-sungguh. Dia butuh kekuatan supranatural dari Bapaknya. Apalagi kita. Maka pada waktu dia menghadapi pencobaan, yang dia butuhkan adalah kepenuhan Roh Kudus supaya dia bisa punya kuasa berperang melawan iblis, punya kuasa menang menghadapi pencobaan. Karena sekali lagi kepenuhan Roh Kudus adalah kita memperoleh kuasa, kita memperoleh kemampuan supranatural. Makanya waktu saudara pergi pelayanan, saudara melakukan apapun, Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus. Karena sekali lagi ada kepenuhan Roh Kudus yang berlangsung lama, tapi tidak ada yang permanen ya, berlangsung lama. Tapi ada kepenuhan Roh Kudus yang terjadi saat itu. Makanya tadi yang saya katakan, misalnya ada hamba Tuhan tadi, waktu pelayanan, tiba-tiba Roh Allah turun. Dia tahu ada kuasa turun, dia kepenuhan. Tapi dia cuma kepenuhan, cuma nangis-nangis luar biasa. Setelah itu, dia mikir, altar call-nya setelah firman. Dijamin, setelah firman, altar call tidak akan terjadi apa-apa. Karena kuasa itu terjadi saat itu. Makanya kenapa dibutuhkan latihan untuk peka. Peka saja nggak cukup. Kepekaan harus disertai dengan ketaatan, yaitu dipimpin Roh Kudus. Dipimpin Roh Kudus itu adalah bagaimana kita menaklukkan hak pilih kita. Kita ini punya hak untuk memilih. Punya hak memilih untuk taat atau tidak taat. Dipimpin Roh Kudus hanya kalau kita mau menaklukkan diri dipimpin Roh Kudus. Itu yang namanya memikul salib. Kalau kepenuhan Roh Kudus, nggak perlu mikul salib. Saudara perlu minta. Tapi untuk dipimpin Roh Kudus, perlu pikul salib, perlu menyangkal diri.
Kayak tadi, kalau dalam pelayanan atau dalam kehidupan sehari-hari, kalau saudara mau dipimpin Roh Kudus, saudara disuruh ngampuni, ya ngampuni. Dipimpin Roh Kudus tidak otomatis. Saudara harus menyangkal diri saudara. Tapi kepenuhan, saudara minta. Nggak perlu penyangkalan, saudara minta. Minta dengan sungguh-sungguh, Tuhan beri. Waktu mau pelayanan, oke, ada harga yang dibayar. Misalnya puasa, doa tim. Sehingga pada waktu pelayanan, makanya kadang-kadang ada hamba Tuhan juga itu kerasa. Kalau hari itu dia belum menerima kuasa, maka dia akan doa, dia nggak akan naik ke mimbar. Dia bisa, kadang-kadang dia nggak mau duduk di jemaat, dia harus tunduk. Itu bukan hanya orang itu rendah hati gimana, tapi dia merendahkan dirinya kepada Tuhan karena dia nggak bisa buat apa-apa kalau nggak Tuhan yang kasih urapan. Tapi begitu dia ngerasa kepenuhan, itu kerasa saudara. Itu ada sesuatu tenaga yang turun. Baru dia tahu, oh ini waktunya saya naik mimbar, beres. Dan itu pun pada waktu itu kadang-kadang kepenuhan lagi. Dan kerasa ini waktunya untuk altar call. Ini tentang manfaat bahasa roh, next time aja ya. Saya baca aja ya, lebih cepat ya. Saya baca cepat aja, karena ada yang penting. Kalau ini sudah pernah dipelajari. Manfaat berbahasa roh untuk kita pribadi. Untuk yang pribadi ya, bukan saya nggak bicara tentang bahasa roh yang untuk membangun orang lain yang ditafsirkan dan sebagainya. Nggak, tapi saya bicara tentang ini. Manfaat berbahasa roh yang pertama, doa rahasia. Manusia, malaikat, bahkan iblis tidak tahu. Makanya ini nggak perlu ditafsirkan. Karena bahasa rahasia. Wong rahasia kok ditafsirkan. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Makanya saya kapan hari cerita di sini ada seorang anak Tuhan yang mendapatkan mimpi. Dia melihat dari rumah-rumah ini loh, luar biasa ya Tuhan itu. Dari rumah-rumah orang Kristen yang berdoa. Itu keluar cahaya-cahaya dari rumah. Dan itu menaik ke surga, cahaya. Tapi banyak yang nggak sampai surga. Karena saya pernah jelaskan, di langit itu ada langit tembaga. Itu iblis yang menghalangi. Tetapi ada yang namanya orang berdoa di dalam bahasa roh. Doa di dalam bahasa roh ini seperti sebuah doa yang terbungkus api, yang membuat iblis itu tidak tahu isi doanya. Isi doanya dia nggak tahu. Itu langsung merabas, yang namanya tembok tembaga diterabas, dan doa itu langsung ke surga. Iblis tidak pernah tahu isi doanya. Kalau iblis tahu, maka iblis berusaha memerangi. Iblis berusaha memerangi, mengintimidasi dan sebagainya. Tapi karena bahasa roh dikatakan adalah bahasa rahasia, tidak ada yang tahu, manusia tidak tahu, iblis tidak tahu, malaikat tidak tahu. Manusia tidak tahu, manusia termasuk kita, juga orang lain. Makanya nggak ditafsirkan. Ngapain ditafsirkan? Ini bahasa rahasia, bukan bahasa roh yang untuk membangun jemaat. Itu sudah ada di video saya. Bedanya tentang bahasa roh doa dan bahasa roh untuk membangun jemaat. Itu berbeda fungsi. Kemudian untuk membangun diri sendiri. Siapa berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Bahasa roh membuka semua panca indera rohani. Makanya orang-orang, semua hamba Tuhan yang pelayanannya adalah pelayanan kuasa, tidak ada satu orang pun yang tidak berbahasa roh. Karena berbahasa roh membuka indera rohani, panca indera rohani terbuka semua. Mata rohani, telinga rohani, sensitifnya, itu semuanya terbuka. Contoh, waktu mendoakan orang, kadang-kadang waktu tumpang tangan, langsung terasa orang ini ngalami sesuatu. Orang ini ngalami ikatan ini. Orang ini tangannya sakit. Itu terasa karena seluruh tubuh kita, itu panca inderanya terbuka. Bahasa roh, bahasa roh, bahasa roh. Kemudian membantu kita doa untuk hal-hal yang tidak terucapkan. Alkitab berkata, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bahasa roh membantu kita. Kita kadang-kadang nggak tahu apa yang harus ngomong, apa yang harus didoakan. Bahkan kita tidak tahu apa yang paling dibutuhkan oleh kita. Makanya berbahasa roh. Kemudian roh ini loh. Roh kita memuji dan berdoa. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 berkata begini. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa.
Jadi apakah yang harus kubuat? Ini Paulus yang ngomong. Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budi. Dikatakan, aku berdoa dengan bahasa roh. Maka rohkulah yang berdoa. Kalau bahasa roh, rohkulah yang berdoa. Ada yang orang begini, ayat yang ini dikatakan ini. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku. Orang ini berkata begini, berdoa dengan rohku ini bukan bahasa roh. Bagaimana sih? Wong atasnya ini jelas berkata, jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tapi orang itu berkata, aku akan berdoa dengan rohku, ini bukan bahasa roh. Lah ini ayatnya aja nyambung, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Maksudnya apa? Jangan bahasa roh tok, bahasa roh, tapi juga bahasa-bahasa akal budi. Bahasa yang dari dirimu sendiri. Dan banyak orang yang bingung. Kan itu bahasa roh. Kok orang-orang bisa bahasa roh, tiba-tiba berhenti, tiba-tiba bahasa roh sendiri? Kan itu roh Allah toh. Salah saudara. Bahasa roh itu roh kecil. Ini roh kita, bukan roh Allah. Roh Allah itu bekerja atas roh kita yang berdoa. Makanya kita bisa stop, kita bisa berdoa, kita bisa memutuskan berdoa 1 jam dengan bahasa roh, bisa memutuskan cuma 15 menit. Karena roh Allah menjamah roh kita untuk berdoa. Ada yang berkata begini, Zakaria kepenuhan Roh Kudus, gak bahasa roh. Elizabeth kepenuhan Roh Kudus, gak bahasa roh. Bahkan mereka berkata, Yesus kepenuhan Roh Kudus, juga gak bahasa roh. Bahasa roh baru ada sejak Pentakosta. Makanya harus baca Alkitab itu berurutan lengkap, biar tahu bahasa roh baru diberikan pada waktu Pentakosta. Sebelum itu, yang kepenuhan Roh Kudus tidak berbahasa roh. Baik itu Yesus. Ngerti sampai sini ya? Oke, sekarang apa yang dimaksud dengan hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Roma 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Nah, sekarang Galatia 5 ayat 16. Hiduplah oleh Roh Kudus, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang akan hal itu. Oleh Roh Kudus berarti kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau yang namanya dipimpin Roh Kudus, buahnya adalah menghasilkan buah-buah roh. Menghasilkan ketaatan, menghasilkan kasih, menghasilkan kesetiaan. Tapi kepenuhan Roh Kudus menghasilkan kuasa, menghasilkan keberanian, menghasilkan mujizat. Tahu bedanya? Dipimpin Roh Kudus menghasilkan buah-buah roh. Kasih, kesetiaan, ketaatan. Tetapi kepenuhan Roh Kudus menghasilkan power, menghasilkan kuasa keluar dari hidup kita. Diberi kemampuan supranatural. Makanya setelah kepenuhan Roh Kudus, mulai orang itu masuk di dalam karunia-karunia Roh Kudus. Sebelum kepenuhan Roh Kudus, murid-murid Yesus mengusir setan juga bisa. Tapi tidak maksimal. Tapi pada waktu kepenuhan Roh Kudus, kemanapun mereka pergi, kuasa itu ada di dalam hidup mereka. Jadi di sini tahu bedanya ya. Makanya kita perlu dua-duanya, dipenuhi Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus saudara minta, selalu minta kepenuhan. Saudara bisa dengan membayar harganya dengan puasa, dengan berdoa, dengan mengingini. Tetapi dipimpin Roh Kudus, itu dihasilkan saat saudara menyangkal diri. Pengennya marah, tapi memutuskan tidak marah. Pengennya sih menyombongkan diri, memutuskan rendah hati. Karena mau tunduk pada pimpinan Tuhan. Makanya ada banyak orang yang berkata, orang itu kalau begitu Kristen percaya Yesus sudah ada Roh Kudusnya, sudah penuh Roh Kudus. Belum.
kalau memang sudah penuh Roh Kudus, dari awal kita percaya Yesus nggak perlu memerintahkan murid-murid untuk nunggu di Yerusalem hanya untuk menerima kepenuhan Roh Kudus. Oke, sebelum tanya jawab, kita berdoa dulu.